Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini kita akan terbang ke Laut Karibia. Kalian tahu nama negara Saint Lucia? Pasti aneh kan di telinga kalian? Negara pulau kecil yang letaknya di tengah Laut Karibia ini ternyata sedang membuka pendaftaran kewarganegaraan. Apakah kalian minat pindah ke negara ini? Nanti ya, Mimin jelaskan caranya di video kali ini. Selain itu, Saint Lucia juga memiliki banyak hal unik dan menarik di dalamnya. Kalian mau tahu apa saja itu? Yuk langsung saja ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Mari kita berlayar ke tepian. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis penemuan tembikar, wilayah ini pertama kali dihuni oleh orang-orang Arawak dari Amerika Latin yang diperkirakan datang ke tempat ini sekitar tahun 200 hingga 400 Masehi. Lalu pada tahun 800-an Masehi, suku Arawak ini terusir oleh suku Kalinaku. Pulau ini pertama kali dicatat oleh orang Eropa yang bernama Juan de la Cosa pada tahun 1500. Lalu pemukiman Eropa pertama dibuat di sini pada tahun 1550 ketika bajak laut Prancis mendirikan kampnya di tempat ini. Nah, setelah itu pulau ini silih berganti kepemilikan. Tercatat dari tahun 1663 hingga 1667, pulau ini sudah berpindah tangan antara Inggris dan Prancis sebanyak 14 kali. Nah, di saat itu pula, Saint Lucia juga digunakan sebagai pulau untuk menanam tebu. Karena pada saat itu gula menjadi barang yang sangat mahal di benua Eropa. Budak-budak Afrika pun didatangkan ke pulau ini teman-teman. Pada tahun 1700-an, wilayah Karibia itu sangat bergejolak sekali teman-teman. Tak terkecuali pulau Saint Lucia yang jadi rebutan antara Inggris dan Prancis. Akhirnya mereka perang tuh. Ternyata Inggris yang memenangkan perang tersebut di tahun 1803. Inggris mendapatkan kendali seluruh Saint Lucia di tahun 1814. Lalu perbudakan dihapuskan oleh Inggris di tahun 1834. Sejak saat itulah Saint Lucia menjadi wilayah Inggris hingga diberikan kemerdekaannya di tahun 1979. Namun meskipun sudah menjadi negara yang berdaulat, negara ini masih berada di dalam persemakmuran Inggris hingga hari ini. Berikut 10 fakta negara Saint Lucia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Saint Lucia, negara persemakmuran Inggris, dengan Raja Inggris sebagai kepala negara serta Perdana Menteri Saint Lucia sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Castres. Secara geografis, Saint Lucia merupakan negara pulau kecil di tengah Laut Karibia. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 617 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 178.696 jiwa. Untuk agama, 90,3% penduduk di sini memeluk agama Kristen, 5,9% tidak beragama, 1,9% memeluk kepercayaan Rastafari, sisanya 1,9% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 85,3% penduduk merupakan etnis kulit hitam, 10,9% etnis campuran, 3,8% sisanya merupakan etnis yang lain. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Inggris. Untuk perekonomian, Saint Lucia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Dengan indeks pembangunan manusia, Saint Lucia menempati peringkat 106 dunia. Perekonomian negara kecil ini bertumpu pada sektor pariwisata, jasa perbankan, tambang minyak bumi, produk pertanian, produk perikanan, industri pembuatan perhiasan, serta minuman keras. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika Serikat, Uruguay, dan Barbados. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini bernama dolar Karibia Timur dengan kurs 1 dolar setara dengan 5.635 rupiah. Kehidupan di Saint Lucia. Beginilah suasana negaranya teman-teman. Mirip dengan suasana di negara kita Indonesia kan? 76,5% penduduk di sini tuh bekerja di bidang jasa, terutama pariwisatanya. Seperti kerja di hotel atau kerja di restoran gitu teman-teman.
Sedangkan angka kemiskinan di negara ini menurut Bank Dunia sebesar 9,27% dari total penduduk. Dengan perhitungan pendapatan kurang dari Rp50.000 per hari atau Rp1,5 juta per bulan. Jadi kalau pendapatan kurang dari Rp1,5 juta per bulan maka dikatakan sebagai orang miskin di negara ini. Penamaan. Tahukah kalian jika nama asli pulau ini adalah Yaunalau dari bahasa suku Arawak yang artinya tanah iguana. Karena dulunya tuh pulau ini ditinggali oleh banyak binatang iguana. Lalu saat diduduki oleh orang Kalinago, namanya sedikit berubah menjadi Hewanora, yang artinya di sanalah iguana ditemukan. Ya sama-sama iguana dong. Pulau ini dinamakan Saint Lucia secara nggak sengaja teman-teman. Hal ini terjadi saat pelaut Prancis saat berlayar di Laut Karibia, tiba-tiba itu kapalnya terkena badai yang sangat besar. Dan wush, hilang kesadarannya teman-teman. Keesokan harinya mereka terbangun dan berada di tepi pantai. Nah, saat bertepatan dengan hari itu adalah tanggal 13 Desember, yaitu peringatan Hari Saint Lucy dari Sirakus. Patut kalian ketahui jika Saint Lucy adalah seorang wanita dan dianggap sebagai wanita suci oleh Gereja Katolik. Saint Lucy sendiri hidup di tahun 283 sampai 304 Masehi di daerah Sirakus, wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Kita balik lagi ke cerita pelaut yang tadi itu. Karena mereka tahu hari ini merupakan hari peringatan Saint Lucy, maka pulau ini pun dinamakan sebagai Pulau Saint Lucia. Begitu teman-teman asal-usul penamaan Pulau Saint Lucia ini. Bahasa. Secara resmi bahasa yang digunakan dan dipakai untuk pembelajaran di sekolah di negara ini adalah bahasa Inggris teman-teman. Tapi tahukah kalian jika 95% penduduk di sini tuh kalau ngobrol sehari-hari nggak pakai bahasa Inggris, namun memakai bahasa Kreol Saint Lucia, yaitu bahasa campuran antara bahasa Afrika dengan bahasa Perancis. Bahkan yang paling menarik, 20% penduduk di sini terutama orang tua sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tropis. Patut kalian ketahui jika pulau ini memiliki iklim tropis seperti halnya negara-negara di Kepulauan Karibia. Kalian kan tahu juga kalau Indonesia juga merupakan negara tropis. Jadi suhu udara di sini tuh mirip-mirip dengan suhu di negara kita Indonesia yang berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Nah, karena iklimnya itu tropis, negara ini juga memiliki buah-buahan tropis seperti pisang, mangga, alpukat, kelapa, dan lain sebagainya. Buah pisang sendiri merupakan produk unggulan pertanian di negara Saint Lucia ini teman-teman, dan diekspor yang terbesarnya ke negara Amerika Serikat setiap tahunnya. Negara wisata. Sektor jasa termasuk pariwisata merupakan penyumbang 86,9% dari total PDB negara ini teman-teman, atau yang terbesar di antara sektor-sektor yang lain. Makanya pemerintah Saint Lucia ini terus melakukan pembenahan di sektor wisata. Contohnya dengan mempermudah investor yang mau membangun resort atau hotel, penataan pantai, menjaga kebersihan, serta kerjasama dengan kapal pesiar agar datang secara rutin ke negara ini. Apalagi turis asing kalau dari pesiar ini, kalau masuk negara Saint Lucia itu nggak usah pakai visa teman-teman, jadi free, bebas biaya selama 1 hari. Tercatat, sebanyak 1,3 juta wisatawan asing datang setiap tahunnya mengunjungi negara ini. Nanti Mimin akan ajakin kalian semua keliling pulaunya, dijamin bagus banget. Gunung. Tahukah kalian jika pulau ini terbentuk karena aktivitas vulkanis gunung berapi? Pantas saja teman-teman, tanahnya itu di sini tuh sangatlah subur. Gunung tertinggi di pulau ini tuh bernama Gunung Gimi yang tingginya 950 meter. Patut kalian ketahui, gunung berapi itu sangat penting banget. Selain menjadikan tanah di sekitarnya itu menjadi subur, letusan gunung berapi juga menciptakan sungai-sungai yang menyediakan air bersih untuk para penduduk. Soalnya ada nih, pulau yang nggak ada sungainya, sehingga penduduk di situ tuh sangat kesulitan untuk mencari air bersih. Contohnya adalah negara Malta, negara kering kerontang tanpa sumber air. Negara ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya teman-teman. Kalian yang belum nonton bisa klik link di kolom komentar. Cus kita!
Pindah. Oh iya teman-teman, barangkali ada di antara kalian yang mau pindah kewarganegaraan Saint Lucia. Nih, Mimin kasih caranya melalui program investasi. Biaya pendaftarannya cukup murah, cuma 50.000 US dollar per orang atau sekitar 750 juta rupiah per orang. Kalau udah bayar biaya pendaftarannya ini, kalian tinggal pilih salah satu dari 4 program ini. Yang pertama, ada namanya Dana Ekonomi Nasional, kayak sumbangan ke negara gitu teman-teman. Kalau kalian sendirian, cukup bayar uang sumbangan ini sebesar 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Kalau kalian bawa pasangan atau 2 orang, bayarnya 140.000 US dollar atau 2,1 miliar rupiah. Cukup murah kan kalau 2 orang? Yang kedua, kalian bisa membeli rumah di sini dengan biaya minimal 230.000 US dollar atau sekitar 3,45 miliar rupiah. Enak nih, kalian punya rumah plus dapat kewarganegaraan Saint Lucia. Terus cara yang ketiga, kalian harus investasi obligasi pemerintah Saint Lucia. Tapi investasi ini tanpa bunga selama 5 tahun. Biayanya sebesar 300.000 US dollar atau 4,5 miliar rupiah. Tapi kalian jangan khawatir, uang ini nanti bisa dikembalikan pas udah 5 tahun investasi. Lumayan kan? Sama aja kalian nggak bayar apa-apa. Lalu yang keempat, ini yang paling mahal, yaitu kalian harus membuat usaha di sini dengan investasi minimal 3,5 juta dolar Amerika atau sekitar 52,5 miliar rupiah. Wow, ini yang paling mahal teman-teman. Nah, itulah 4 cara kalian bisa pindah jadi warga negara Saint Lucia ini. Kalian tinggal pilih saja salah satunya tuh. Tapi menurut Mimin sih enakan tinggal di Indonesia. Wisata di Saint Lucia. Sebelumnya kan udah Mimin jelaskan tuh kalau wisata adalah salah satu pendapatan utama di negara ini. Itu artinya wisata di tempat ini tuh bagus-bagus teman-teman. Karena negara ini merupakan negara pulau, maka dapat dipastikan wisata andalannya adalah pantainya yang menawan. Yuk langsung saja kita cekidot. Yang pertama kita akan menuju kota Soufriere. Kota ini memiliki panorama gunung kembar. Tuh lihat, namanya adalah Gunung Piton yang sangat cantik. Di kota ini juga banyak tuh kalian dapatkan resort dan hotel-hotel untuk menikmati view Gunung Piton. Tak lupa juga pantainya juga memukau teman-teman. Selain itu kalian juga bisa mampir ke mata air belerang untuk mandi lumpur. Biar kulit kalian itu bersih kayak Mimin. Yuk kita pindah yang kedua. Kita akan menuju Pantai Gula. Sebuah resort pantai yang letaknya di tengah-tengah Gunung Kembar Piton. Nih kayak gini bentuknya teman-teman. Cuakepol kan? Cuma kalian harus nginep di resortnya ini. Semalam harganya 10 juta rupiah, sudah termasuk sarapan. Tapi sebanding loh dengan suasananya yang mantap. Cocok buat kalian yang ingin honeymoon. Asik. Buat yang bilang kemahalan, yuk kita pindah yang ketiga. Kita akan pindah ke Pantai Sandal di utara pulau. Emang namanya itu sandal teman-teman. Tuh viewnya seperti ini. Nggak kalah bagusnya kan? Bagi kalian yang suka liburan ke pantai, negara ini cocok banget buat kalian. Sekarang kita pindah yang berikutnya menuju Pantai Reduit. Lokasinya itu nggak jauh dari Pantai Sandal. Sama-sama bersih kan pantainya? Coba kalau pantai di Indonesia itu bersih, pasti lebih bagus lagi teman-teman. Setelah puas kita main di pantai, saatnya kita main-main keliling ibu kota Castries. Di sini tuh banyak banget peninggalan kunonya teman-teman. Nih contohnya ini. Ini adalah sebuah katedral terbesar di Kepulauan Karibia dan dibangun pada tahun 1894 serta memiliki gaya arsitektur yang sangat unik. Selain itu kalian juga bisa eksplor sendiri kota Castries yang menawan. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik berlibur ke negara Saint Lucia? Tiket pesawatnya pulang pergi dari Jakarta Castries Saint Lucia sekitar 27 juta rupiah per orang. Hal unik di Saint Lucia. Tahukah kalian jika negara ini memiliki 2 orang pemenang hadiah Nobel dunia, yaitu Sir Arthur Lewis di tahun 1979 pada bidang ekonomi serta Derek Walcott di tahun 1992 di bidang sastra. Hebat loh.
negara kecil aja memiliki 2 orang pemenang hadiah Nobel dunia. Tahukah kalian jika burung beo Santa Lucia atau burung beo Jacquard merupakan burung nasional negara ini, teman-teman? Burung ini juga hanya bisa kalian temukan di negara ini. Saint Lucia merupakan negara yang tidak memiliki tentara. Di sini tuh cuma ada polisi yang tugasnya menjaga kota dan perairan laut. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Saint Lucia. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.